tokoh-tokoh dan pejuang kemerdekaan Palestina yang beragama Kristen. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yo guys, penjajahan Israel atas Palestina telah berlangsung sejak tahun 1948 hingga kini. Ternyata penduduk Palestina tidak muslim saja, namun ada ribuan orang Arab Palestina yang menganut agama Kristen. Mereka menganut Kristen sejak ribuan tahun yang lalu karena memang Yesus lahir di Bethlehem, Palestina. Orang-orang Arab Palestina yang beragama Kristen juga ditindas oleh penjajah Israel. Mereka juga berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Berikut di antara tokoh-tokohnya. George Habbas. Selain Yasser Arafat, nama legendaris tokoh perjuangan kemerdekaan Palestina adalah George Habbas. Beliau wafat tanggal 26 Januari 2008 lalu dalam usia 82 tahun di Yordania. Atas wafatnya beliau itu, Presiden Palestina saat itu Mahmud Abbas mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyebut Habbas sebagai orang yang telah menyerahkan hidupnya dengan berjuang untuk rakyat Palestina. Sementara itu, kelompok Jihad Islam Palestina menyebut George Habbas sebagai tipe pemimpin sejati. George Habbas diberi julukan Al-Hakim. Beliau seorang Arab Kristen Ortodoks Palestina yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina berdasarkan semangat nasionalismenya yang tinggi. Sejarahnya ketika kuliah di Fakultas Kedokteran, George Habbas menyaksikan sendiri kota kelahirannya diduduki oleh tentara Israel yang mengusir 700.000 warga Palestina termasuk keluarganya sendiri. Semenjak itu, George Habbas berazam untuk mendedikasikan diri untuk melawan pendudukan Israel. Bersama kawan-kawannya pada tahun 50-an, ia mendirikan Gerakan Nasionalis Arab Palestina, dan setelah tahun 1967, George Habbas mendirikan Partai Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Pandangan politik George Habbas dan partainya keras dan membuat gerakan yang non-kompromi dengan pendudukan Israel. Saat perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan PLO atau Palestine Liberation Organization, George Habbas menentang keras dan ini dianggap telah menjual revolusi Palestina. Dan hingga akhir hayatnya di mata rakyat Palestina, George Habbas dikenang sebagai pejuang kemerdekaan bangsa. Kemal Nasser. Kemal Nasser adalah seorang nasionalis Arab Palestina dan juga kawan seperjuangan Yasser Arafat. Meskipun seorang Arab Palestina, Kemal Nasser adalah seorang penganut agama Kristen. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin politik pada masa-masa Perang Arab Israel tahun 1948. Selain politisi, dia juga dikenal sebagai seorang penulis dan sastrawan. Pasca pembentukan Israel tahun 1948, beliau menulis puisi yang berjudul The Story yang terkenal saat itu, yang bercerita tentang kandasnya mimpi orang Palestina yang menginginkan negara sendiri yang berbuah kekalahan. Kemal Nasser kemudian wafat karena serangan udara tentara pertahanan Israel pada tahun 1973 bersama rekan-rekannya. Edward Said. Edward Said adalah seorang akademisi, kritikus sastra dan aktivis politik Palestina Amerika. Beliau lahir di Palestina tahun 1935 dan wafat pada tahun 2003. Edward Said terkenal di dunia internasional karena karyanya Orientalism yang terbit tahun 1978. Buku ini, Edward Said menganalisis dan mengkritik aspek-aspek budaya yang menjadi dasar Orientalisme, yaitu bagaimana dunia barat memandang dunia timur. Selain menjadi seorang intelektual, Edward Said juga merupakan anggota Dewan Nasional Palestina yang aktif mengkritik Israel dan mengkritik juga sebagian negara-negara Arab yang otoriter pada zamannya. Edward Said juga aktif mengadvokasi pembentukan negara Palestina untuk menjamin kesetaraan dan hak asasi manusia bagi warga Palestina di wilayah pendudukan Israel, termasuk hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka di Palestina.
Pada tahun 1993, Edward Said memilih keluar dari keanggotaannya di Dewan Nasional Palestina dengan tujuan mengkritik Dewan Nasional Palestina yang punya andil dalam Perjanjian Oslo 1993 yang dianggap merugikan masyarakat Palestina. Wadi Haddad Abu Hani. Wadi Haddad juga dikenal dengan nama Abu Hani. Dia adalah salah seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang berlatar belakang Arab Palestina Kristen. Abu Hani menjadi otak di balik perekrutan lusinan anak muda progresif kiri dari seluruh dunia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tangan Abu Hani memintal jaringan solidaritas yang lebar, mulai dari RAF di Jerman, pasukan merah Nihon Seigikun di Jepang, hingga Carlos de Jackal. Abu Hani merekrut para militan kiri dari seluruh dunia untuk berperang melawan penjajah Israel, misalnya Patrick Arguello, Yasuyuki Yasuda, dan Tsuyoshi Ukodaira. Mereka bertiga telah menjadi martir. Shirin Abu Akleh. Shirin Abu Akleh adalah seorang jurnalis berkebangsaan Palestina Amerika yang bekerja untuk kantor berita Al Jazeera selama 25 tahun. Dia banyak meliput dan menyuarakan penindasan Israel atas warga Palestina. Dia kemudian wafat oleh peluru Israel pada tahun 2022. Shirin Abu Akleh adalah seorang Arab Palestina yang beragama Kristen. Dia berjuang untuk kemerdekaan Palestina dari jalur jurnalistik. Pada 11 Mei 2022, dia wafat karena peluru dari militer Israel yang sedang berada di kamp pengungsian di Jenin, tepi barat Palestina. Shirin Abu Akleh adalah jurnalis terkenal di dunia Arab secara umum. Ia sering melaporkan kejadian di Palestina dan menganalisis politik Israel. Dia banyak menginspirasi banyak orang Palestina dan Arab untuk mengejar karir sebagai jurnalis. Pemakamannya didatangi oleh ribuan orang Palestina. Chris Al-Bandat. Chris Al-Bandat adalah orang Kristen Palestina yang menjadi anggota sayap militer Fatah, organisasi perjuangan kemerdekaan Palestina. Pada aksi Intifada kedua tahun 2020, dia telah melepaskan beberapa peluru yang membuat beberapa orang Yahudi kehilangan nyawa. Israel menangkap dan memenjarakannya pada 6 Februari 2003, kemudian dia dibebaskan pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran pembebasan tentara Israel yang bernama Gilad Shalit. Demikian tadi ulasan singkat tentang tokoh-tokoh dan pejuang kemerdekaan Palestina yang beragama Kristen. Thanks for watching, terima kasih, alhamdulillah, wassalamualaikum.